Yuk silakan coba, terutama yang lain selain Yurdika dan Dika. Ayo silakan. Ya, 10 banding 90 ya. Ya, kalau 80 tapi di sini ya sekitar itu ya 10-90 ya udah betul. Oke, kita lanjut. Jadi ini adalah kurva, contoh kurva untuk bensin toluene tadi ya. Kalau kita mempunyai suatu campuran pasangan A dan B, ini makin jauh letaknya kurvanya dari garis diagonal. Ini artinya campuran tersebut makin mudah dipisahkan. Ya, jadi makin jauh kurva ini dari garis diagonal, itu akan lebih mudah, makin mudah dipisahkan. Artinya makin mudah itu kita akan membutuhkan kolom distilasi yang lebih pendek dibandingkan yang kurvanya jauh mendekati garis diagonal. Jadi kalau kurvanya mendekati garis diagonal di sini itu artinya campuran tersebut lebih sulit dipisahkan. Oke, Anda tadi sudah punya data antara XA, YA, dan suhu kan tadi ya. Pada suhu 80, XA-nya sekian, YA-nya sekian, gitu kan tadi. Nah, sekarang coba Anda membuat kurva, yang satu adalah YA lawan T, yang satu lagi adalah XA lawan T. Ya. Sumbu X-nya adalah Y atau X, sumbu Y-nya adalah T.
Jadi Anda coba sekarang dari data yang Anda punya tadi, buat kurva antara T dengan X dan satu lagi Y dengan X. Saya tunggu. Anda sudah punya tadi kan data T, X, Y. Ya. Silakan yang sudah selesai bisa di-share. Saya hentikan presentasi saya. Yuk silakan yang mau, ya, Iksan, yang mau share.
Ya, coba diperbesar ya. Ya, oke, cukuplah. Yang lain sudah mencoba? Ya, yang lain silakan. Siapa? Prabowo misalnya. Atau Kevin. Coba. Halo, satu lagi yang coba, ayo silakan. Masa cuma satu orang? Dua kelas loh ini. Perwakilan kelas yang satunya, siapa yang belum? Ayo selain Iksan. Halo, saya tunggu satu lagi. Itu dia malah keluar. Halo, ayo saya tunggu lagi satu. Oke, nggak ada yang mau coba. Oke, saya akan jelaskan arti dari kurva ini. Kurva yang atas itu adalah kurva yang atas ini adalah kurva T lawan Y. Ya. Kurva yang bawah adalah X lawan Y. Ini artinya kalau misalnya kita mempunyai campuran 50% mol bensin dan 50% mol toluene pada kondisi cair, ya, maka kita bisa plot dari sini, di titik ini ya, 0,5. Ada temperatur di sini, ini semua temperaturnya Kelvin ya. Jadi pada kondisi di sini, karena di sini campurannya 0,5 tadi ya, pada suhu di bawah 365 Kelvin atau di bawah berapa 90 sekian Celcius gitu ya, itu kondisinya masih cair semua. Nah, ketika sampai di titik ini 365 atau 366 mungkin ya, 366 Kelvin atau berapa itu? 93 derajat Celcius, itu mulai terbentuk satu gelembung uap. Ya. Perhatikan, satu gelembung uap ini baru satu gelembung ya uapnya ya, belum banyak ya, kita nggak tahu nanti terbentuknya berapa banyak. Berapa konsentrasi dari satu gelembung uap ini? Ya, gelembung uap ini tidak akan murni bensin, ya, tapi dia adalah campuran bensin dan toluene. Konsentrasinya bisa kita baca dari sini, tarik garis horizontal, memotong kurva yang hijau, tarik garis vertikal ke bawah. Ini adalah komposisi uap yang terbentuk, yaitu sekitar tidak terlihat % mol bensin. Sisanya hampir 30% itu mol toluene. Jelas? Ya, jadi kalau saya mempunyai campuran bensin toluene dengan jumlah mol yang sama, ketika saya panaskan sampai suhu sekian, dia akan mulai terbentuk satu gelembung uap dan konsentrasinya bisa kita baca dari sini, kemudian ke bawah sini. Atau dari kurva yang tadi. Ya. Coba, kalau saya mempunyai campuran 30% mol bensin dan 70% mol toluene, kalau saya panaskan, pada suhu berapa mulai terbentuk uap?
dan berapa konsentrasi uap tersebut? Bisa dijawab, silakan. 30% mol ya. Saya punya 30% mol bensin dan 70% mol toluene. Kalau saya panaskan, kapan mulai terbentuk gelembung? Maksudnya pada suhu berapa? Dan berapa konsentrasi dari gelembung tersebut? Berapa bensinnya, berapa toluennya? Silakan. Silakan yang sudah mendapatkan jawabannya mau di share atau di chat saja misalnya. Oh, penjelasannya ulang. Penjelasan ulang. Misalnya tadi 50 derajat ya, 50% bensin, 50% toluene, maka kita tarik garis dari ini posisi 0,5 ya. Ini adalah komposisi dari cairan. Tarik garis sampai ke kurva yang biru yang bawah. Ini adalah suhunya, berarti suhunya sekian yang kita baca. Kemudian konsentrasinya ditarik ke kanan ke kurva hijau. Ini adalah, kemudian tarik lagi ke sumbu X. Ini adalah komposisi dari uapnya. Nah, sekarang pertanyaannya ini 0,3 tadi ya. Komposisi cairannya adalah 30% bensin dan 70% toluene, maka pada suhu berapa mulai terbentuk satu gelembung dan berapa konsentrasi dari uap atau gelembung tersebut?
Suhu 372, uap apa itu? 0,5 bensin 372. Sebentar ya, saya cek lagi. 372. Kalau di sini 0,3, di sini ya sekitar 372. Kemudian ditarik garis ke kanan. Ya, sekitar 0,5. Ya, betul jawabannya. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau saya mempunyai campuran lebih banyak kadar bensin ya, misalnya 80%, maka dia akan mulai menguap pada suhu yang lebih rendah daripada yang tadi ya. Tarik 0,8 ke sini berarti suhunya 360 sekian, 350 sekian sudah mulai terbentuk uap dan kadar uapnya itu tarik ke sini ya, jadi sekitar 92% bensin ya. Artinya setiap uap yang terbentuk itu mempunyai konsentrasi bensin yang lebih besar daripada cairannya, gitu ya. Oke. Nah, kalau kita sudah tahu itu tadi berarti ini adalah titik-titik dari saturated liquid atau cairan jenuh. Ini adalah sekumpulan dari bubble point. Bubble point atau titik gelembung ya. Mulai terbentuk satu gelembung ketika kita mempunyai suatu campuran cair ya, dipanaskan pada suhu tertentu sehingga terbentuk satu gelembung. Itulah yang disebut dengan bubble point. Jadi ini bubble point dari segala komposisi dari bensin dan toluene. Kalau yang atas ini adalah saturated vapor atau dew point atau titik embun. Jadi kalau tadi saya punya 50% mol bensin dan 50% mol toluene, saya panaskan sehingga pada suhu ini mulai terbentuk satu gelembung uap. Kalau saya panaskan terus-menerus, akan lebih banyak uap yang terbentuk. Makin banyak, artinya uapnya makin banyak, tetapi cairannya akan berkurang kan? Sampai pada titik ini, di mana cairannya tinggal satu tetes. Ya, makanya disebut dengan titik embun atau dew point. Dew point dari campuran cair-cair bensin toluene 50% itu adalah suhunya, ini kita tarik, kita baca di sini. 372 derajat Kelvin itu adalah dew point dari campuran bensin toluene 50%, 50%. Untuk campuran yang lain-lain, ya kita tarik aja dari sini ke sini, ini adalah suhunya. Jadi dari sini ini suhu titik embun tadi. Jadi yang hijau ini adalah sekumpulan titik embun dari berbagai macam campuran dari bensin toluene. Jadi artinya di bawah garis biru ini adalah campuran cair, di bawah garis hijau, di atas garis hijau adalah campuran uap. Jadi uap-uap komposisinya tertentu gitu ya. Kalau di sini juga cair-cair komposisinya tertentu. Di dalam amplop ini, namanya amplop antara kurva hijau dan kurva biru, ini kondisinya adalah campuran, ada uap, ada cairan. Ya. Sudah paham atau ada yang masih mau bertanya sebelum saya lebih jauh? Silakan. Jadi di bawah sini campurannya adalah cair, di atas hijau campurannya adalah uap, di dalam amplop campurannya adalah uap dan cair. Uapnya mempunyai komposisi tertentu, mempunyai jumlah tertentu, cairannya juga mempunyai komposisi tertentu, mempunyai jumlah tertentu. Sebelum saya jelaskan tentang komposisi dan jumlahnya, silakan kalau ada yang ingin bertanya.
Dipahami dulu, kalau ada yang belum jelas ditanyakan, silakan. Oke, kalau tidak ada yang bertanya, saya lanjutkan. Bagaimana komposisi dan jumlah dari masing-masing cairan dan uap. Kalau tadi masih contoh yang sama ya, 50%, tapi masing-masingnya katakan 2 mol. 2 mol bensin dan 2 mol toluin. Itu artinya 50% mol bensin dan 50% mol toluin ya. Ketika saya panaskan sampai titik M, artinya pada suhu sampai 368 misalnya, 368 Kelvin, titik M, maka jumlah cairannya adalah MV. Jumlah uapnya adalah ML. Panjang garis. Sesuai dengan panjang garis ini. Jadi panjang garis ini Anda ukur dengan milimeter, berapa milimeter, ini berapa milimeter. Ya. Jumlah cairan dibanding jumlah uap adalah MV dibanding ML. Pada suhu 368 derajat Celcius. Ini ya, sini ya. Itu tadi jumlahnya. Jadi kalau misalnya tadi kita punya 2 mol banding 2 mol ya bisa dilihat di sini panjang garisnya berapa dan berapa. Komposisinya bisa dibaca di sini. Komposisi uapnya adalah kita baca dari titik ini, ditarik garis ke bawah, kemudian komposisi cairannya dari sini ke bawah. Ini berapa bensin dan berapa toluin. Coba Anda baca, boleh share screen, di chat, berapa hasilnya. Jadi berapa mol uapnya, berapa mol cairannya, dan berapa komposisi uap dan berapa komposisi cairan. Ya, silakan. Gimana? Uap 0,4 bensin, cair 0,4 0,6 bensin. Ya, itu komposisinya ya. Sekarang berapa mol yang menjadi uap dan berapa mol yang menjadi masih tetap cair. Tadi masing-masing 2 mol ya, 2 mol bensin dan 2 mol toluin. Semuanya cair. Kemudian dipanaskan sampai suhu itu tadi
titik M, berapa mol cairannya dan berapa mol uap. Ya, ini masih belum ada yang betul ya jawabannya ya. Kan tadi awalnya 2 mol masing-masing ya. Berarti totalnya kan 4 mol ya. Semua jawabannya sama, uap 1,02, cair 1. Apa itu artinya? Anda ukur panjang garis ini ya, MV sama ML ya. Ya, Siti, Lutfi, Vero. Satu koma enam mol cair, 2,4 mol. Uap 1,6 mol, ininya 2,4. Dari yang mana Anda dapat 1,6 sama 2,4? Kalau saya menghitungnya begini ya. Ini panjang garis MV, ini kalau kita ambil ini satu satuan, ini 2 satuan, berarti ini sekitar 2,2 gitu mungkin ya. MV panjangnya 2,2, ML panjangnya 2. Jadi cairannya adalah panjang garis ini 2,2 per 4,2. 2,2 per 4,2 kali 4 mol gitu ya. Sedangkan uapnya adalah 2 per 4,2 kali 4 mol gitu ya. Komposisi kali mol total. Komposisi. Bukan komposisi, panjang garis untuk Dika ya. Jadi untuk uapnya itu adalah panjang garis ML. ML di situ berapa tadi? Panjang garis ML itu adalah 2. Ini ya, 1, 2, satuan panjang ini. MV adalah 2,2, berarti totalnya adalah 4,2. Ya. Jadi uapnya adalah 2 per 4,2 totalnya kali 4 mol. Cairannya adalah 2,2 per 4,2 kali 4 mol. Gitu ya. Jadi ini masih belum benar ini. Silakan dicoba lagi, dihitung.
Saya maksudnya sampai Anda paham. Jadi selesai ini Anda sudah paham gitu loh. Jadi kalau ini 0,44 ditambah 1 kan cuma 0,54. Padahal totalnya kan 4 mol. Ya. Ini secara jumlah sudah betul, tetapi dari perhitungan masih kurang teliti ya, sedikit kurang teliti ya. Sudah hampir betul tapi kurang teliti. Ini panjang garisnya adalah 2 dan 2,2. Totalnya adalah 4,2. Sedangkan total molnya adalah 4 mol. Silakan kalau ada yang masih belum jelas, tanyakan. Ya, jadi ini 2,09 sama 1,91 ya, mungkin ini yang lebih. Ya, oke, terima kasih. Berarti Anda sudah paham. Saya lanjut. Itu tadi komposisi dan jumlah mol masing-masing fasa. Ya, ini sama dengan yang tadi. Untuk ini saya kira Anda pelajari dulu, nanti kita bahas pada pertemuan selanjutnya ya, karena waktunya sudah habis, nanti kita cari waktu lagi untuk pembahasan selanjutnya. Oke, saya kira cukup untuk hari ini, sekian dulu. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.